memahami hukum itu identik dengan bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan amanah. Nah, tapi dalam praktek seringkali kita itu punya pemio kalau orang memiliki kekuasaan itu seperti orang yang memegang jelaga. Tangannya ikut kotor dan kemudian rawan tergelincir menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu ide kekuasaan harus dibagi pada beberapa pihak supaya tidak menumpuk terakumulasi pada satu pihak. Itu kalau orang sosial itu pasti mendukung. Karena kalau terjadi akumulasi kekuasaan itu membuat orang cenderung otoriter. Pihak yang memegang kekuasaan itu menjadi otoriter. Karena dia punya akumulasi sebagai pembagian kekuasaan supaya kekuasaan tidak personalis pada lembaga atau orang tertentu. Itu saya kira bentuk supaya kekuasaan tidak absolut pada satu kelompok atau satu pihak. Dan itu bagi masyarakat tentu menjadi sesuatu yang lebih menjanjikan hukum ditegakkan lebih adil. Senior saya itu mengatakan butuh good person, orang baik. Sementara mencari dan mempertahankan stamina orang selalu baik itu tidak mudah. Lebih baik good system. Sistemnya yang baik. Kekuasaan dibagi itu sebenarnya dalam rangka mengembangkan itu bisa dipahami dalam dua hal. Yang pertama itu kelompok yang yakin ketika hukum itu sudah diundang-undangkan, sudah disahkan, maka ini menjadi semacam blueprint yang akan mengatur perilaku masyarakat supaya tidak melanggar. Dan kita percaya ketika pasal itu disahkan, itu akan punya kekuatan self-enforcement untuk memastikan masyarakat mentaati hukum. Tapi kelompok yang kedua, termasuk Pak Tantio di dalamnya, dan termasuk saya yang belajar dari Pak Tantio itu, yang melihat hukum itu selalu harus dilihat kaitannya dengan masyarakat. Dan tentu di sana ada konteks situasi yang belum tentu setiap ada pasal yang sudah diundang-undangkan itu pasti otomatis akan berlaku. Karena di sana ada dinamika ya. Bagaimana misalnya hukum ditempatkan dalam konteks politik. Ini kan hukum ini bukan sesuatu yang steril ya. Tapi hukum juga itu dalam konteks politik, konteks ekonomi ya. Tentu di sana ada juga sinyalemen bahwa terjadi proses komersialisasi hukum. Ada diferensiasi fungsional di dalam lembaga-lembaga di dalam supaya kekuasaannya bisa dibagi. Tapi institusi pers, kemudian masyarakat sebagai watchdog itu juga perlu untuk mengontrol. Kalau tidak, penyimpangan itu pasti terjadi. Karena tidak ada kelompok di luar institusi atau lembaga hukum yang mengontrol itu. Jadi kalau saya percaya masyarakat itu juga perlu memiliki kesadaran hukum, pengetahuan hukum, literasi hukum ya, supaya bisa mengontrol proses jalannya bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan melaksanakan. Baik, kasus-kasus itu kan saya kadang membaca, melihat di YouTube ya, ada kasus salah tangkap misalnya. Dan itu terbuktinya kan setelah sekian tahun. Ya. Ini saya mencoba berempati pada korban-korban penyalahgunaan hukum ya. Mungkin prosedurnya yang dulu ada intervensi kekuatan politik, intervensi kekuasaan yang menyebabkan proses penegakan hukum itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, menurut saya ketika kekuasaan itu didistribusikan, tujuannya kan mencegah supaya kasus-kasus seperti itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Ya. Saya mau cerita ya, 2 bulan yang lalu saya diajak Prof. Nyoman Waring RICD ke Melbourne, ke Pangeran, berkunjung pada salah satu rumah sakit ya. Dan rombongan kami itu terkesan karena rumah sakit itu tidak ada kelas-kelas kamarnya, semua kamarnya besar, bagus gitu. Lalu kita tanya, loh, yang kelas untuk masyarakat yang tidak mampu bagaimana? Ya, ini yang menarik jawabannya. Semua warga masyarakat, mau homeless ataupun pejabat, semua punya hak untuk dirawat di kamar dengan kelas yang sama. Artinya hak mereka untuk memberi pelayanan hukum. Pelayanan hukum itu terjamin karena infrastrukturnya menjamin itu. Masalahnya, apakah dalam pelayanan hukum, infrastruktur hukum kita itu juga menjamin? Kalau yang di rumah sakit tadi kan tidak peduli siapapun yang masuk pasti akan dilayani dengan kualitas layanan yang tidak perlu bayar, Bro. Tidak bayar. Tidak bayar. Oh. Tidak bayar. Nggak ditanya BPJS-nya dulu ya? Tidak ada.
Betul. Tidak ditanya. Itu yang menarik ya. Iya. Nah, saya membayangkan di Indonesia ini yang namanya orang ketika bermasalah secara hukum atau tidak, atau berhadapan dengan hukum, itu kan bukan kelas yang homogen. Ada beda-beda kelas. Ada orang yang diperiksa itu bisa bernegosiasi, bisa menyelamatkan dirinya. Ada orang yang tidak. Kalau saya menonton film-film Hollywood itu, saya bisa melihat bagaimana intensnya negosiasi orang yang mengerti hukum dan orang yang buta hukum. Tapi itu di Amerika, Prof. Ini Indonesia. Ya, ilmu sosial itu ada konsepnya Foucault yang disebut panoptikon. Panoptikon itu kalau kita itu melakukan segala sesuatu merasa selalu ada yang mengawasi. Ini soal bagaimana kekuatan diskurs ya, meregulasi perilaku, sikap orang supaya selalu taat pada apa yang menjadi amanah dia. Nah, saya membayangkan persoalan hukum ini bukan hanya persoalan penegak hukumnya, tapi juga persoalan masyarakat supaya bisa menjadi watchdog yang mengawasi cara kerja kinerja aparat penegak.